Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Rasyidah. Saya dari Prodi PAI Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah Jember. Di sini saya akan membuat tugas video yang ketiga untuk memenuhi tugas mata kuliah Tahsinul Qiraah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang qiraah Al-Qur'an, riwayat Hafs an Asim, sekilas tentang qiraah atau bacaan Imam Asim, riwayat Hafs dari Thariq atau jalur Asy-Syatibiyah. Bagi siapapun yang mempelajari Al-Quran secara mendalam, maka pasti ia pernah mendengar istilah qiraah sab'ah atau qiraah asyirah, yang kurang lebih bermakna 7 atau 10 bacaan Al-Quran yang diakui dan memiliki sanad bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Biasanya dalam kajian tentang qiraah ini akan muncul 4 istilah kunci. Sebagian orang terkadang sukar membedakannya dan kemudian tercampur aduk begitu saja. 4 istilah tersebut adalah qiraah, riwayah, thariq, dan wajh. Para ulama sendiri mempergunakan keempat istilah ini untuk menunjuk pengertian tertentu, sehingga harus dipahami dengan tepat agar tidak membingungkan. Yang pertama, qiraah. Qiraah secara bahasa berarti bacaan. Maksud dari istilah ini adalah setiap bacaan yang disandarkan kepada salah seorang qori atau ulama ahli qiraah tertentu. Maka kita akan mendengar istilah qiraah Asim, qiraah Nafi, qiraah Ibnu Katsir, dan sebagainya. Mereka adalah para imam yang menjadi sumber qiraah tertentu. Nah, yang kedua, riwayat. Riwayat adalah sesuatu yang disadarkan kepada perawi atau orang yang menukil qiraah secara langsung dari imam qiraah tertentu. Para imam qiraah memiliki murid-murid yang melalui mereka ilmu qiraah tersebut luas. Misalnya riwayat Warasi dari Imam Nafi, riwayat Hafs dari Imam Asim, riwayat Ibnu Wardan dari Abu Ja'far, dan seterusnya. Ketiga, thariq. Thariq secara bahasa berarti jalur atau jalan. Maksudnya adalah rangkaian sanad, yakni para perawi yang berakhir pada seorang perawi dari imam qiraah atau guru syekh bacaan Al-Quran tertentu. Nah, istilah ini dipergunakan untuk menunjukkan apa yang diriwayatkan oleh seseorang qori dari generasi lebih akhir, yakni yang hidup sesudah rawi pertama dari qori tertentu. Misalnya, thariq atau jalur Al-Azraq dari Imam Warasi, thariq Abu Rabi'ah dari Al-Bazi, thariq Ubaid ibnu As-Sabah dari Imam Hafiz, dan seterusnya. Nah, yang keempat, wajh. Secara bahasa dapat dimaknai versi atau ragam, yaitu semua bentuk perbedaan atau khilafiyah yang diriwayatkan dari qori tertentu. Lalu dalam kasus ini seseorang dipersilahkan untuk memilih makna mana yang akan dibacanya karena semuanya sahih dan qori tersebut. Perbedaan-perbedaan thariq terkadang mencakup perbedaan-perbedaan pula dalam wajh ini. Misalnya pada saat waqaf pada kata al-alamin dalam ayat kedua surat Al-Fatihah terdapat 3 wajh atau versi: dibaca pendek, qasar, sedang, tawasuh, dan panjang, mat. Kita boleh memilih mana saja dari ketiganya, namun disarankan oleh Ibnu Jazari, salah seorang ulama terkemuka dalam bidang qiraah, agar kita memiliki satu versi saja dalam satu kali penghataman. Maksudnya, pada seluruh kata tersebut satu versi. Bila kita sudah selesai lalu memulai dari awal lagi, kita boleh menggunakan versi lainnya. Dengan demikian, bacaan Al-Quran yang dinisbatkan kepada seorang imam tertentu disebut qiraah. Lalu, apa yang dinisbatkan kepada seorang yang menukil riwayatnya dari imam tersebut secara langsung disebut riwayat.
Nah, kemudian apa yang disandarkan kepada orang lain yang meriwayatkan bacaan sesudah mereka disebut dengan thorik, sedangkan perbedaan-perbedaan yang mungkin ada di dalam riwayat dari satu orang imam tertentu dalam cara membaca kata atau ayat yang sama disebut dengan wajh. Nah, keistimewaan qiraah Imam Asim riwayat Imam Hafiz. Sebagaimana dimaklumi bagi siapapun yang mendalami ilmu Al-Quran secara mendalam bahwa dalam bacaan Al-Quran terdapat beberapa riwayat dari para imam dan Quran dan ulama qiraah, dan yang paling tersohor ialah 7 imam, yaitu Nafi al-Madani, Ibnu Katsir al-Makki, Abu Amr al-Basri, Ibnu Amir asy-Syami, Asim al-Kufi, Hamzan al-Kufi, Al-Kisai al-Kufi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.